Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan STKIP Askia Padang. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan bahasa Indonesia kelas rendah yang bertujuan membuat simulasi dari RPP yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kepada kita kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lancarkanlah perkataanku, agar orang mengerti apa perkataanku. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan kecerdasanku. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ambil absen ya. Marsha, Hadir Bu. Sherina, Hadir Bu. Kori, Hadir Bu. Kevin. Hadir Bu. Jadi semuanya hadir. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita menyanyikan lagu Indonesia Raya karena pada hari ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Baik, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka. Baik anak-anak ibu, sekarang pembelajaran kita tujuannya yaitu yang pertama, anak-anak ibu dengan mengamati teks, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran dengan yang tepat. Yang kedua, setelah membaca, siswa mampu menuliskan ungkapan atau kalimat saran dengan benar. Yang ketiga, dengan penugasan, siswa mampu membuat kalimat saran dengan kosakata, baku, dan kalimat efektif dengan tepat. Yang keempat, dengan membaca teks, siswa dapat menuliskan kewajiban dan beragama dengan tepat. Yang kelima, dengan membaca teks, siswa dapat menuliskan hak dalam beragama dengan tepat. Yang ketujuh, dengan penugasan, siswa dapat menentukan dua bilangan cacah yang hasil baginya diketahui dengan tepat. Yang kedelapan, dengan diskusi kelompok, siswa mampu membuat soal cerita pembagian dua bilangan cacah yang dihasilkan dengan diketahui dengan benar. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menonton video pendek tentang menghargai orang lain dalam menjalankan agamanya. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragaman
Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemacu utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitar masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara. Setelah kita menonton video ini, anak-anak ibu bisa menceritakan bagaimana pengalaman anak-anak ibu untuk menghargai teman-teman kita yang berbeda agama atau menghargai sesama. Pertama, ibu tanya kepada Marsha, bagaimana cara Marsha untuk menghargai teman-teman kita yang berbeda agama? Gak saling menghina, saling menghormati, Kalau Sherina, bagaimana caranya? saling menyayangi. Betul sekali. Nah, jadi ya anak ibu, cara kita untuk toleransi dalam beragama ini, kita tidak saling menghina, saling menghormati, kita harus saling menghargai, saling menyayangi. Di mana? Karena di negara Indonesia kita ini tidak hanya agama Islam saja. Karena di Bhinneka Tunggal Ika, apa istilah pertamanya? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Di sana ada beberapa agama, tidak hanya satu agama saja. Jadi, kedepannya kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran kita. Silakan anak-anak ibu buka kelas buku tema 4, subtema 4, pembelajaran 5 ya. Lihat teks tentang agama ya. Tentang perayaan Hari Besar Agama. Silakan anak-anak ibu baca secara bergantian. Silakan terlebih dahulu Kevin membaca paragraf pertama. Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Udin dan kawan-kawannya selalu taat mengaji di masjid. Hari itu ada perayaan Maulid Nabi. Ibu menyiapkan kue untuk dibawa Udin ke masjid. Edo dan Benny kebetulan sedang bermain di rumah Udin. Mereka membantu Udin dan ibunya menyiapkan kue. Merayakan hari besar agama adalah hak setiap warga negara. Udin merayakan Maulid, Benny dan Edo merayakan Natal, Dayu merayakan hari Nyepi, Dani merayakan hari Waisak, Meli merayakan hari Imlek. Kita wajib menghormati perbedaan. Habis. Jadi pada teks ini, anak-anak ibu silakan amati teks tersebut dan anak-anak ibu jelaskan apa saja bentuk kalimat saran dalam teks itu. Kita harus mengetahui apa itu kalimat saran. Di mana kalimat saran merupakan suatu kalimat pendapat yang biasanya itu seperti solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah atau objek. Setelah anak-anak ibu membaca teks tersebut, terlihat di sana ada beberapa yang menunjukkan kalimat saran. Apakah ada anak-anak ibu yang sudah mengetahui kalimat saran seperti apa yang terdapat pada teks tersebut? Silakan acungkan tangannya jika tahu. Silakan Kevin. Kalau bermain tidak membeda-bedakan teman. Benar. Selanjutnya apakah ada lagi? Sherina? Kalau sudah besar sebaiknya ikut puasa Ramadan. Marsha tak ada?
Sebelum pergi sebaiknya kita sholat dulu. Nah, yang anak-anak ibu sebutkan tersebut benar. Beberapa kalimat saran itu seperti sebelum pergi sebaiknya kita sholat dulu. Kalau sudah besar sebaiknya kita ikut puasa Ramadan, dan apabila kita berteman tidak boleh membeda-bedakan teman. Apakah anak ibu masih ragu gitu tentang kalimat saran? Karena anak ibu sudah mengetahui apa saja kalimat saran yang terdapat pada teks tersebut, selanjutnya anak ibu kerjakan LKS 1 dengan cara berkelompok. Silakan Kevin dan Cory kelompok 1, Marsha dan Sherina kelompok 2. Silakan kerjakan ya. Kerjakan cara berkelompok. Anak ibu setelah mengerjakan hasil diskusi per kelompok yang telah ibu berikan, silakan anak-anak ibu diskusikan ke depan. Kepada kelompok 1, Marsha silakan diskusikan ke depan hasil yang telah didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Masina, perwakilan dari kelompok 1. Tujuan saya menentukan kalimat saran, yaitu kalimat saran yang cocok untuk permasalahan. Yang pertama, lebih baik kita mengerjakan tugas kelompok setelah hidup pulang dari gereja. Kedua, kita saling menghargai dalam beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang mewakili diskusi kalimat saran. Yang pertama, 1. Sebaiknya kita belajar kelompok pada hari Sabtu. Baik anak-anak ibu, setelah anak-anak ibu mengerjakan lembar jawaban tadi dan setelah didiskusikan pula ke depan, jadi apakah masih ada anak-anak ibu yang kurang paham tentang kalimat saran tersebut? Tidak. Jadi apakah ada yang ingin anak ibu tanyakan? Tidak. Berarti anak ibu sudah paham semua ya. Jadi silakan ketua kelas Kevin untuk tutup pembelajaran dengan membaca doa. Bersiap. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.